Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana Sutrisna SE MSc selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Etika Profesi Akuntan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 tersebut. Yang pertama ada Nandini Dwi Aprilia, yang kedua ada Alfitri, 3 Nurul Afdalia Salsabila, keempat Muhammad Bahrul Ulum Samar, dan yang kelima ada Abigail Handriana Pongdatu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penugasan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika profesional. Di dalam kode etik, terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat 2 sasaran pokok dalam 2 kode etik ini. Yang pertama yaitu kode etik yang bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikannya oleh kelalaian, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Yang kedua, kode etik itu bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. 8 prinsip dasar etika profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak menganjurkan mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntan serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa, selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Salah satu ciri dari profesi adalah penerima tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai, investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas
dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan harus bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau penodaan prinsip. Kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini: mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa memberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang memperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberi nilai atas jasa yang memberi anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi adalah salah satu pinjaman mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk: 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjadi pemberi kerja. 2. Bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberi jasa profesional. Etika profesi dalam bidang akuntansi sangat perlu diperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan memahami etika profesi dengan baik, maka akuntan seharusnya dapat bekerja dengan maksimal, salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang terperinci. Aplikasi kode etik. Setiap orang yang memegang gelar akuntan wajib menaati kode etik dan standar akuntan, utamanya para akuntan publik yang sering bersentuhan dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Etika yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal. Menurut kata Kapuradireja, kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan, dalam memenuhi standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi akuntan, dan interpretasi aturan etika akuntan. Dan kode etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional atau DPN. Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja,
tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai etika profesi akuntan. Jika dari teman-teman masih ada yang kurang dipahami atau yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya di sesi tanya jawab nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.